pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita membahas tentang Jokowi berangkat dengan populisme, pulang dengan otoritarianisme. Nah, mengapa kita mengambil topik Jokowi berangkat dengan populisme dan pulang dengan otoritarianisme? Nah, kita melihat bahwa Jokowi merupakan satu-satunya ya presiden yang pada pemilu 2014 yang kemudian dilantik pada 20 Oktober 2014 berpasangan dengan Yusuf Kala, merupakan presiden pilihan rakyat ya, presiden yang dilulukan oleh rakyat ya, presiden yang pada waktu itu dianggap sebagai pembawa perubahan ya. Jokowi juga mengusung berbagai macam tema-tema yang sangat populis ya, seperti revolusi mental ya. Dan yang paling terkenal misalnya adalah Jokowi mengusung Nawacita ya, Nawacita atau 9 agenda pemerintahan Jokowi ya. Yang pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara ya, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimarta terpadu yang dilandasi oleh kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim ya. Jadi ini nawacita yang pertama, kental sekali dengan populisme ya, menghadirkan kembali negara, karena negara yang sebelumnya itu dianggap sebagai negara autopilot ya, negara yang berjalan sendiri tanpa kontrol kepemimpinan yang kuat ya. Karena itu pada waktu itu kemenangan Presiden Joko Widodo akan memberikan perubahan yang sangat fundamental ya di dalam menghadirkan kembali negara di tengah masyarakat ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartean, pemilu, dan lembaga perwakilan ya. Yang kedua ini kayaknya sampai dengan 10 tahun pemerintahan Jokowi tidak pernah dilakukan ya, reformasi sistem kepartaian, kemudian reformasi pemilu, dan juga reformasi lembaga perwakilan ya. Bahkan pada era pemerintahan Jokowi terkesan ada yang namanya eksekutif heavy ya, eksekutif yang sangat dominan, yang mengontrol dan mengendalikan lembaga perwakilannya. Kemudian yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran ya, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ya. Ini kita bisa menilai ya bahwa di pemerintahan Jokowi nawacita yang ketiga ini bisa dilaksanakan ya, terutama misalnya pembangunan infrastruktur di daerah terluar ya, mulai dari jalan tol, bandara, kemudian juga infrastruktur pembangunan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pinggiran ya. Kemudian yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya ya. Nah, 10 tahun pemerintahan Jokowi, kita masih memiliki persoalan terkait dengan penegakan hukum di Republik ini ya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Hukum hanya sekedar sebagai alat kekuasaan, alat bagi mereka yang ada di dalam pemerintahan, termasuk juga alat bagi kaum borjuasi atau kelas pemilik modal ya, atau alat dari orang kaya ya. Kemudian yang kelima, nawacita dari Jokowi adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar ya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret,
atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019 ya. Nah ini sedikit banyak ya berhasil di bawah pemerintahan Jokowi ya. Ada banyak sekali kartu Indonesia Pintar ya, Indonesia Sehat, Indonesia Sejahtera ya. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Yang ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik ya. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa, revolusi mental ya, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran, sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara, budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia ya. Dan yang terakhir, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog ya. Nah, kita melihat ya dari data yang disampaikan oleh Kompas ya, memang antara target dan juga realisasi dalam berbagai bidang ya yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi belum banyak ya dianggap tercapai 100% ya. Misalnya di tahun 2015 sampai dengan 2024 Jokowi membangun 42 bendungan dari 61 bendungan yang ditargetkan. Kemudian volume ya targetnya itu adalah 3,89 miliar meter kubik ya. Realisasinya hanya 2,7 miliar meter kubik ya. Kemudian air beku targetnya adalah 51,88 meter kubik per detik. Capaiannya adalah 35,57 meter kubik per detik ya. Kemudian listrik targetnya adalah 225,15 megawatt, yang tercapai hanya 153 megawatt ya. Kemudian jalan tol 2015-2023 Jokowi membangun 2050 km jalan tol, rata-rata 228 km per tahun ya. 2015 132 km, 2016 44 km, 2017 157 km, 2018 450 km, 2019 516 km, dan terakhir 2024 itu adalah 650 km ya. Kemudian pembangunan jalan nasional tahun 2015 sampai 2003 Jokowi membangun 5.823 km ya. Nah, pendeknya di bidang infrastruktur ya, jaringan irigasi termasuk juga bandara, jalan tol ya. Jokowi mencatat keberhasilan yang cukup luar biasa ya, yang perlu sebenarnya dikenang sebagai seorang bapak pembangunan ya, bapak populisme ya, yang menempatkan pembangunan nasional sebagai pembangunan yang digerakkan oleh rakyat ya, untuk rakyat ya. Nah, tetapi kembali ke topik ya, Jokowi berangkat dengan populisme, pulang dengan otoritarianisme ya. Jadi di awal pemerintahan dan juga ketika Jokowi berkampanye memenangkan pemilu 2014, Jokowi dianggap sebagai tokoh populis, tokoh yang akan membawa perubahan ya. Tetapi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, terutama setelah pemilu 2019 ya, Jokowi berubah menjadi seorang diktator ya, jika boleh dikatakan seperti itu ya. Mengapa? Karena ya kita lihat bahwa diktator di sini tidak dalam pengertian menggunakan kekerasan ya secara langsung ya, tetapi menggunakan cara-cara yang sangat totalitarian ya, ya seperti perintah dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Jokowi terkesan memiliki desain yang kuat ya, yang sangat dekat dengan otoritarianisme ya. Dan yang paling penting tentu saja adalah ketika Jokowi dianggap sebagai pemerintah yang melakukan pembegalan terhadap konstitusi ya, dengan
menyodorkan anaknya sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto yang kemarin baru dilantik ya. Dan ini merupakan bukti ya bahwa transformasi dari atau perubahan dari populisme ke otoritarianisme ini juga mencerminkan bahwa Jokowi sebenarnya adalah sosok yang disukai, disenangi oleh publik ya. Dianggap sebagai representasi rakyat ya, dianggap sebagai orang yang selama ini bekerja dan berjuang untuk kepentingan rakyat ya. Tetapi dengan masuknya ya kepentingan keluarga di dalam pemerintahan dan juga banyaknya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan keluarga, maka kemudian terjadi transformasi dari dilulukan rakyat menjadi takut kepada rakyat ya. Nah, takut kepada rakyat ini bisa ditunjukkan melalui bagaimana Jokowi kemarin pulang ke Solo, ke kampung halamannya, menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Jadi ini menunjukkan bahwa ada ketakutan, ada keraguan ya, ada demonstrasi, ada ketidaksukaan, ada penghadangan ya terhadap Jokowi ketika misalnya Jokowi kembali ke Solo tidak menggunakan jalur populisme ya, tetapi menggunakan jalur otoritarianisme ya, dikawal. Itu menunjukkan bahwa Jokowi bukan milik rakyat ya, tetapi milik pemerintahan yang otoriter ya, yang memaksakan segala kehendak untuk kepentingan keluarga, kepentingan diri sendiri ya, kepentingan kroni dan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Dan ya ini juga bagian dari diktatorship modern ya, kepemimpinan diktator yang ya takut akan rakyat yang dicintainya ya, sesuatu yang seharusnya tidak perlu ya. Takut dengan orang-orang yang dulu mengeluh-elukannya ya, sehingga terpaksa harus diproteksi, dilindungi, dikawal oleh militer ya ketika pulang ke Solo ya. Dan ini tentu saja bukan transformasi yang baik di dalam pemerintahan Indonesia ya, karena bagaimanapun pengalaman kita dijajah, kemudian juga berada di bawah pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, itu mencerminkan bahwa kita sudah terbiasa dengan pemerintahan diktator, pemerintahan yang otoriter ya, pemerintahan yang memaksakan segala sesuatu, menghalalkan segala cara ya untuk kepentingan kekuasaan. Demikian saja pemirsa Goresan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Goresan TV, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda ya. Katakan kepada mereka bahwa Goresan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.